Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semuanya baik, sehat. Saya percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kenapa demikian? Karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai setiap saat kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan Tuhan akan memberkati kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala berkat dan anugerah Allah serta perlindungan Allah yang luar biasa buat kami. Karena kami ada detik ini Tuhan, bukan karena keberuntungan kami, tetapi kami ada detik ini oleh karena berkat dari Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, serta mendengar akan suara Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami Bapa, berkati kami, pakailah mulut bibir kami, dan kuduskanlah supaya setiap kami Tuhan mendapatkan berkat. Karena firman Allah menegur kepada kami, firman Allah akan menguatkan kami, dan firman Allah akan menghibur kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Dia selalu menyertai setiap kita. Adakah kita merasa saat-saat ini ditinggalkan oleh Tuhan? Atau saudara yang meninggalkan Tuhan? Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang meninggalkan Dia adalah kita, manusia. Saudara yang kasih, mari saya ajak hari-hari ini kita tetap dekat dengan Tuhan. Di dalam kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka juga Tuhan akan dekat dalam kehidupan setiap kita. Maka Tuhan akan mengokohkan kehidupan kita, dan Tuhan akan memberi satu kekuatan kepada setiap kita, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mempercayai bahwa Tuhan yang luar biasa itu selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan setiap kita orang yang percaya. Sering kasih anugerah Allah yang besar diberikan kepada kita karena kasih-Nya. Sekali lagi, karena kasih Allah yang besar itulah Dia memperhatikan setiap kita. Karena saudara dan saya adalah orang yang penting di hadapan Tuhan. Selayaknya kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan Engkau menganggap kami orang yang penting di hadapan-Mu. Terima kasih, saudara dan saya adalah orang yang penting bagi Tuhan. Dan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bulan-bulan ini, hampir setahun ini kita diajarkan bagaimana kita boleh hidup di dalam kerajaan Allah. Banyak hal di dalam kerajaan Allah itu yang harus kita ketahui. Dan tentunya kita taati. Ada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, aturan-aturan bukan suatu aturan yang hanya dipajang, dipaku di tembok kerajaan. Tapi aturan-aturan yang ada wajib dilakukan kepada orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah tersebut. Saudara yang kasih, aturan-aturan yang Tuhan berikan bukan sekedar pajangan, saudara yang kasih. Kata-kata indah kita pasang dengan tulisan yang bagus, bisa dilihat dengan bagus dan sebagainya. Tidak, saudara yang kasih. Tetapi saudara dan saya diminta oleh Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku daripada aturan-aturan yang Tuhan sudah sediakan dan berikan buat saudara dan saya. Maka dari itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah tersebut. Kita dalam bulan-bulan ini juga diingatkan oleh Tuhan bagaimana pentingnya kita mengetahui aturan tersebut, saudara yang kasih. Sehingga kita boleh melangkah, berjalan aman, damai di dalam kerajaan Allah. Karena kita menjadi pelaku-pelaku aturan yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Bapa sediakan buat saudara dan saya. Kalau mengingat kita beberapa minggu yang lalu kita juga diajarkan bahwa kehidupan setiap kita, walaupun kita penuh dengan persoalan-persoalan yang menghimpit dalam kehidupan kita. Mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin di dalam usaha kita, mungkin pabrik-pabrik dan sebagainya, apapun yang Bapak Ibu lakukan.
timbul atau muncul satu masalah-masalah yang tertentu, tentunya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam pekerjaan kita, dalam usaha dan rumah tangga kita. Karena Tuhan menjadi penerobos yang mampu, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kemampuan kita manusia yang terbatas, ya, kemampuan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Tetapi Bapa kita, Allah kita yang kita puji, kita muliakan, Allah yang tidak terbatas akan menerobos segala persoalan saudara, dan persoalan saudara ditangani oleh Tuhan. Sehingga bukan saudara dan saya yang akan memecahkan persoalan, tetapi yang akan memecahkan persoalan Allah Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara yang kasih, dan hari ini saya membagikan satu renungan atau aturan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau hari ini kita ada di dalam kerajaan Allah. Kalau firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, banyak sekali aturan-aturan yang Tuhan bagikan kepada setiap kita. Tapi aturan satu dengan yang lain beda tipis, saudara yang kasih. Ya, kalau kita ambil dari para nabi maupun juga dari Rasul Petrus yang disampaikan kepada setiap kita. Firman Tuhan ini berbunyi demikian, saudara yang kasih, dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, saudara yang kasih. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang keenam, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedelapan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kesembilan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih, kerinduan daripada Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, baik seorang pemimpin perusahaan, yang di perkantoran, mungkin pemimpin di kantor tersebut, apapun, ya, di gereja, pemimpin gereja, juga termasuk di dalam rumah tangga kita. Tuhan merindukan yang pertama adalah merendahkan hati kita. Saudara yang kasih, kenapa orang-orang semuanya ini harus merendahkan hatinya menghadapi segala perkara? Rupa-rupanya Tuhan tidak menyukai apabila kita melakukan segala perkara dengan kepandaian kita, dengan gerusah-gerusuh. Artinya bahasa gerusah-gerusuh itu bahasa seberang, saudara yang kasih. Yang artinya kita membutuhkan hikmat untuk memecahkan segala persoalan yang ada. Tuhan menghendaki kepada setiap kita dalam pasal ayat yang kelima, bahwasanya hiduplah dengan rendah hati. Ya, kenapa firman Tuhan menekankan kehidupan setiap kita bahwa orang yang hidup di dalam kerajaan Allah harus dengan rendah hati. Ya, rendah hati adalah kunci dari segala perkara untuk mencapai kesuksesan dan kedamaian, sering kasih. Kalau di mana kita tinggal hari-hari ini di sekitar rumah tangga kita, keluarga kita, di kampung kita, apabila kita mengandalkan kerendahan hati, sering kasih, saya percaya ada kedamaian. Dengan tetangga kiri kanan, ada ketenangan, ada sukacita, karena kita merendahkan hati kita antara satu dengan yang lain. Dan apabila kerendahan hati, kesabaran itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing, maka pertengkaran, percekcokan itu akan
diminimalkan atau dihilangkan sama sekali dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, mari kita tentunya harus belajar bagaimana merendahkan diri, merendahkan hati kita. Rendah hati berarti mengabaikan dari kesombongan, saudara yang kasih. Sekali lagi, rendah hati yaitu kebalikan daripada kesombongan, keangkuhan hidup, ya, dari kekerasan hati kita. Dan apa yang harus kita lakukan, yaitu kita rendah hati. Segala kesombongan-kesombongan, kecongkaan yang ada dalam kehidupan setiap kita, keangkuhan hidup, itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, harapan Tuhan kita sama-sama belajar hari-hari ini. Bagaimana kita bisa menerapkan di dalam keluarga kita, di kantor kita, bahwa kita memiliki hati yang sabar, lembut, dan rendah hati. Rendah hati adalah orang yang mau tidak dihargai, yang mau tidak dihormati. Ya, kalau orang yang rendah hati kadang kala dia tidak pikir panjang. Ya, biarlah dia tidak menghargai saya, tidak apa-apa. Tidak menghormati saya, tidak apa-apa. Ya, saya diinjak-injak harga diri saya, enggak masalah. Segala perkara yang negatif terjadi, saya tidak ada masalah. Biarlah saya direndahkan, tapi Tuhan saya yang ditinggikan. Bukan hal yang mudah. Secara manusia kita tidak mampu dan tidak mungkin bisa terjadi. Tapi apabila kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan akan memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kita untuk belajar lebih baik dan lebih baik, sering kasih. Memang banyak orang yang mengatakan, saya ini seakan-akan hidup saya tidak ada artinya dari orang-orang, dari penilaian. Dianggapnya saya orang nggak ngerti apa-apa. Nggak ada masalah. Tidak mempengaruhi kehidupan setiap kita. Katakan, biarlah kamu merendahkan saya tidak apa-apa. Saya tidak tersinggung dan tidak sakit hati. Tapi biarlah Allah yang ada dalam hati saya. Itulah yang harus ditinggikan. Dalam hidup saya, hidup keluarga saya, di kantor saya, dan sebagainya. Saudara yang kasih, bagaimana mungkin kita bisa menjunjung tinggi di mana kita tinggal? Yang berarti kita menghadirkan Tuhan dimanapun ada. Dalam keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, kantor kita, perusahaan kita mungkin. Saudara yang kasih, hanya Dia yang ditinggikan. Hanya Dia yang dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Karena firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 dan ayat yang ke-12 berkata demikian, saudara yang kasih. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan bahwasanya barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Luar biasa. Siapa yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Dan siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, dan ayat yang sudah kita baca, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Tuhan yang kasih. Seperti apabila kita ada di sini, maka tangan Tuhan ada di atasnya. Tangan Tuhan di atas kehidupan kita, di atas segala-galanya, dan kita ada di bawah tangan Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan ditaruh di bawah dan kita di atas, karena kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kita kan luar biasa. Saya kan banyak pengalaman, saya banyak pengetahuan tentang hal ini, saya pengalaman cukup banyak, saya sudah membaca buku dan sebagainya dan sebagainya. Saudara yang kasih, tidak jaminan, saudara yang kasih, yang suka membaca menjadi pelaku-pelaku apa yang dibacanya. Tapi izinkanlah kita sama-sama ada di bawah tangan Tuhan yang kuat, kata ayat yang ke-6, saudara yang kasih. Berarti yang nampak adalah Tuhan itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang meninggikan diri. Tapi izinkanlah kita ada di bawah daripada tangan Tuhan itu. Biarlah Tuhan menekan kehidupan kita untuk kita belajar. Karena Tuhan itu mendidik setiap kita. Jangan kita yang muncul, tapi biarlah Tuhan yang muncul di atas kita, saudara yang kasih. Tentunya saya percaya melalui kekuatan Allah kita bisa. Melalui kekuatan kita manusia, tidak mungkin itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apabila kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Sekali lagi, apabila kita merendahkan hati kita, maka Tuhan
yang nampak. Dan Tuhan akan meninggikan saudara dan saya. Saudara yang kasih, kalau kita bisa merendahkan diri, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang meninggikan diri, ia mencuri kemuliaan Allah. Sekali lagi, apabila kita meninggikan hati kita meninggikan diri kita di atas daripada Tuhan, maka kita mencuri kemuliaan akan Allah. 3 bulan yang lalu saya berkata di tempat ini juga buat saudara saya. Sedikit saya ulang. Apabila kita menghadapi persoalan, kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, dan kita merasa mampu dalam banyak hal, maka kita meremehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup menolong kita. Seakan-akan Tuhan tidak bisa membantu saudara dan saya. Mari kita belajar bertobat. Kita andalkan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Oh, saya akan pengalaman. Ya, sekian puluh tahun saya berkecimpung dalam dunia bisnis ini dan sebagainya dan sebagainya. Sudah pantaslah kalau saya berhasil. Kadangkala kita sombong di sini. Kita mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak menyadari bahwa yang memberkati mereka di dalam usaha-usaha mereka adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak berani mengatakan kepada orang lain, ya saya berhasil ini oleh karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan tidak mungkin saya berhasil dalam usaha saya. Saudara yang kasih, mari kita belajar terbuka kepada siapapun. Saya ada hari ini karena Tuhan. Saya sehat hari ini karena Tuhan. Saya diberkati, saya punya motor, mobil dan sebagainya karena Tuhan. Bukan kemampuan kami. Kami terbatas dalam segala hal. Ya, terbatas dalam segala hal. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan memberikan berkat demi berkat kepada saya, kepada keluarga saya dan sebagainya. Di dalam kerajaan Allah, kita harus belajar merendahkan hati kita kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Bagi pemimpin dimanapun dia sebagai pemimpin, bahkan di gereja pun juga sama. Oh, saya kan pemimpin, saya punya hak memerintah dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak mau merendahkan hati kita. Ingat, siapapun yang meninggikan dirinya, meninggikan hatinya, Tuhan akan merendahkannya. Karena tangan Tuhan ada di atas kita. Kita belajar bersama. Kita merendahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berarti yang kuat ini akan menopang kehidupan setiap kita. Karena kita ada di bawah dan Tuhan ada di atas kita. Saudara yang kasih, juga yang kedua dalam ayat yang ke-7 mengatakan, saudara yang kasih, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sekian banyak, sekian bulan kita mendengar teguran dari Tuhan tentang kekhawatiran. Tuhan tahu betul. Berarti kalau hari-hari ini pun kita terus mendengarkan nasihat dari Tuhan supaya kita jangan khawatir. Berarti kekhawatiran ini sangat penting dan perlu kita perhatikan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan meminta kepada saudara dan saya, jangan khawatir. Itu janji Tuhan, ya. Karena Tuhan yang akan memelihara kita. Berarti Tuhan memperhatikan kehidupan kita sekecil apapun diperhatikan oleh Tuhan. Dalam keluarga, kesehatan, rumah tangga, kebutuhan, Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Tentunya ada banyak syarat-syarat, ya. Ada syaratnya, yaitu kita setia kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Dan kita lupakan segala kekhawatiran. Kita andalkan Dia dalam hidup setiap kita. Saya percaya Tuhan akan menolong kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Sering kasih. Orang yang penuh dengan kekhawatiran adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang penuh dengan kekhawatiran adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia mempercayai kepada dirinya sendiri. Tapi apabila kita percaya kepada Tuhan yang hidup, yang memiliki kasih karunia kepada saudara saya percaya kekhawatiran akan sirna dari kehidupan setiap kita. Kekhawatiran akan kehidupan,
kita masing-masing. Kekhawatiran masa depan anak-anak kita dan keluarga kita dan sebagainya. Mari kita belajar, Tuhan, Engkau yang tahu hidup saya, kebutuhan saya, rumah tangga saya, anak-anak saya. Saya percaya hari depan keluarga saya, anak-anak saya, semua ada di tangan Tuhan. Karena saya tahu, saya percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan rumah tangga saya. Kita boleh punya rencana, tapi serahkanlah rencana atau keinginan saudara dan saya hanya kepada Tuhan. Dan rencana itu akan terjadi apabila itu direstui oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 juga demikian, Saudara yang kasih berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang kasih, Tuhan berkata buat saudara dan saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara yang kasih, ada ayat yang mengatakan, kuatkan, sadarlah, berhati-hatilah, waspadalah. Peringatan demi peringatan Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena Tuhan tahu apa yang ada di sekitar saudara dan saya. Digambarkan bahwa di sekitar saudara dan saya ada singa-singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam siapa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Saudara dan saya tentunya. Kalau iblis datang mengganggu dalam kehidupan setiap kita, saya percaya saudara akan takut dan mati kelepak-kelepak, saudara kasih. Karena wajah daripada iblis itu sendiri sangat menakutkan. Nah, kan di balik itu semua ada kekerasan dan sebagainya. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, ada sukacita yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hati-hati serangan iblis itu sering kasih, yang setiap saat akan masuk dalam kehidupan kita. Jangan berikan celah, ya, jangan diberikan celah iblis masuk di dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan lindungi saya, rumah tangga saya, jangan sampai iblis masuk dalam rumah tangga saya, Tuhan. Sirnakan iblis masuk. Tapi kami mengizinkan dan minta kepada Tuhan, hadirlah Engkau di dalam rumah tangga saya. Sering kasih. Mengapa saudara ditegur oleh Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan kepada setiap kita setiap saat? Karena Dia mencintai saudara. Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia memperhatikan saudara. Karena saudara orang yang penting di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Dalam langkah-langkah hidup setiap kita disertai oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Saya bangga saya punya Tuhan. Saya juga percaya saudara akan bangga punya Tuhan. Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang siap menolong kapan saja. Tuhan selalu menjaga saudara dan saya. Terima kasih. Hari-hari ini tugasnya Tuhan adalah menjawab doa-doa dari saudara dan saya. Apa yang saudara doakan, Tuhan pasti jawab. Tergantung iman saudara. Saudara percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Dan saudara punya iman, percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita punya iman yang kokoh, iman yang kuat menghadapi segala perkara yang ada di dalam hidup ini. Saudara kasih, tentunya di ayat yang ke-9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara kasih, ya, lawanlah iblis tersebut dengan iman yang teguh, dengan keyakinan yang teguh. Percaya yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Dan Dia akan berperang ganti saudara dan saya, saudara kasih. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama seperti kita. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki iman yang teguh. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang pertama memiliki iman yang kuat. Kalau hari-hari ini dalam kondisi yang sulit, saudara dan saya memiliki iman yang lemah, saudara kasih, kita akan hancur. Ya, dalam kondisi yang sangat sulit ini, kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh, kata firman Tuhan,
Bahkan iblis hari-hari sedang berteriak-teriak akan menerkam saudara saya. Apabila saudara saya lengah dan meninggalkan Tuhan, maka saudara akan diterkamnya. Tetapi apabila saudara memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, kata Timotius dan Petrus mengatakan, supaya kita memiliki iman yang teguh, saya percaya saudara akan dapat melalui semuanya. Rintangan-rintangan yang ada di hadapan saudara dan saya. Terima kasih. Ini yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bila kita sama-sama memiliki iman yang teguh, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam usaha setiap kita. Mari kita imani kepada Tuhan. Kita percayai Tuhan. Tuhan pasti menolong hidup saudara dan saya. Tentunya membutuhkan iman yang kuat, iman yang kokoh dalam hidup ini. Jangan sampai kendor iman kita, sering kasih. Jangan sampai luntur warna dari iman saudara dan saya. Tapi mari kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat ini dalam hidup ini. Untuk mengarungi kehidupan yang sulit dan yang susah ini, sering kasih. Ya, kita tidak bisa santai-santai lagi. Ini bukan saatnya kita bersantai-santai hidup. Kita harus menyisihkan waktu yang benar, kita datang kepada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Ingat, saudara boleh membaca di belakang saya bahwa dalam kehidupan setiap kita atau hati saudara dan saya, tempat kediaman daripada Tuhan. Jaga baik-baik hati kita. Izinkanlah hanya Tuhan yang ada di dalam hati kita. Izinkanlah Tuhan itu sendiri yang mengendalikan hidup kita. Izinkanlah Tuhan yang berperan aktif dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan akan berperang kepada musuh-musuh saudara. Tuhan yang berperang, bukan saudara. Terima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang setia dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Di dalam ayat yang selanjutnya juga mengatakan, sering kasih, dan Allah sumber segala kasih karunia, sering kasih. Kasih karunia dalam perjanjian baru dan sebelumnya dikatakan tentang anugerah. Artinya dalam perjanjian baru adalah kasih karunia, sering kasih. Kita membutuhkan anugerah Allah dalam kehidupan ini. Membutuhkan kasih karunia dari Allah itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita tidak perlu berpikir, ya, urusan nasib saya begini apa boleh buat. Tidak ada kata nasib, sering kasih. Kita membutuhkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi itu oleh karena kasih karunia Allah. Rumah tangga kita ada damai sejahtera itu oleh karena kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Maka dari itu sering kasih, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat saya. Engkau menolong saya, Engkau menopang hidup saya, dan menopang rumah tangga dan keluarga saya. Allah adalah sumbernya dari kasih karunia. Mari kita datang kepada sumbernya. Sumber tersebut adalah pusatnya, porosnya. Sering kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan kasih karunia. Kasih karunia disediakan buat saudara dan saya. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan hidup kita masing-masing saat ini. Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah iman percaya kita kokoh dan kuat. Seperti harapan daripada Petrus kepada setiap kita masing-masing. Harapan Petrus berkata bahwa Tuhan merindukan bahwa kehidupan setiap kita memiliki iman percaya yang kuat, yang teguh. Timotius katakan iman yang kuat yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini. Terima kasih. Banyak hal yang tidak menentu dalam kehidupan setiap kita, ya. Yang tidak terbayang, yang buruk ada di mata kita. Karena kita melihat mensos yang kurang baik yang kita perhatikan. Tapi percayalah hari-hari ini kalau kita datang bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Terima kasih. Mari kita serahkan hidup kita masing-masing
hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan yang kekal dalam hidup saudara. Berkat yang kekal buat saudara. Dan hidup kekal buat saudara dan saya. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Ya, saya percaya apabila saudara dan saya diurapi oleh roh Tuhan, maka saudara akan mampu menghadapi ini semuanya. Tetapi kalau kesombongan muncul, keangkuhan hidup ada dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi bukan roh Tuhan yang menolong saudara dan saya, tapi roh halus yang akan menolong saudara dan saya. Sekarang terbuka dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus menolong saya, atau roh halus yang akan menolong saudara dan saya. Tentunya bagi saya mengejak, kita minta Roh Kudus, hadirlah engkau di dalam hidup saya. Roh halus sirna dari hidup saya. Tapi roh Tuhan yang perkasa hadir dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini. Dan kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan tidak mau memanggil yang mampu, tapi Tuhan akan memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Siapakah yang dipanggil? Saudara dan saya. Tuhan memberkati.